Huh? 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 Laban al Yau Ready. Pisau mania. Pisau mania. Pisau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang memahami konsep eksploitasi keamanan dan menganalisis fase serangan. Di sini saya tidak sendiri, ditemani dua partner saya, yaitu Muhammad Haikal dan Panji Fajar Pradana. Oke, langsung saja ke materinya. Pengertian keamanan eksploitasi itu, pada slide ini kita akan membahas mengenai eksploitasi keamanan. Eksploitasi keamanan adalah tindakan memanfaatkan kelemahan atau celah yang terdapat pada suatu sistem aplikasi maupun jaringan komputer. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan akses ke sistem atau data, mencuri informasi penting, mengganggu atau merusak layanan, dan mengambil alih kendali sistem. Selanjutnya, slide berikutnya adalah tahapan awal serangan. Yang pertama itu ada reconnaissance, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang target, mencari alamat IP, domain, dan layanan yang aktif. Dilakukan secara aktif untuk memetakan sistem target. Dari poin-poin tersebut, intinya adalah hacker itu mengumpulkan informasi target untuk melakukan serangan. Yang kedua adalah melakukan scanning, memindai port yang terbuka pada sistem, dan mengidentifikasi celah keamanan yang dapat dieksploitasi. Nah, ini bertujuan untuk mencari celah agar si hacker bisa masuk ke sistem. Pada slide berikutnya itu adalah tahapan inti serangan yang berisi enumeration, exploitation, dan privilege escalation. Apa sih enumeration itu? Yaitu adalah mengumpulkan informasi detail sistem target seperti akun pengguna, grup, layanan, atau sistem yang sedang berjalan. Yang kedua itu ada exploitation, adalah memanfaatkan kerentanan yang ditemukan untuk mengakses tidak sah ke sistem, yaitu sama aja seperti pada tahapan exploitation ini, sama aja seperti mencari celah untuk masuk ke sistem. Yang ketiga ada privilege escalation, yaitu meningkatkan hak akses pengguna dari level biasa menjadi administrator atau root untuk kontrol penuh. Pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham Haikal. Di sini ada tahapan akhir serangan. Setelah berhasil masuk dan memperoleh, di slide ke-6 ini ada tahapan akhir serangan. Setelah berhasil masuk dan memperoleh kendali atas sistem, hacker biasanya tidak langsung berusaha keluar. Mereka akan berusaha mempertahankan akses agar bisa masuk kembali kapan saja tanpa diketahui pemilik sistem. Tahap ini disebut maintaining akses. Selanjutnya adalah covering track atau menghilangkan jejak. Pada tahap ini, hacker berusaha menghapus log aktivitas ini dan berbagai bukti lainnya agar tindakan mereka tidak terdeteksi oleh administrator sistem. Hal ini mirip seperti pencuri yang menghapus sidik jarinya setelah melakukan kejahatan. Lalu ada ethical hacking. Berbeda dengan hacker yang berniat jahat, ethical hacking dilakukan secara legal dan dengan izin dari pemilik sistem. Tujuan utamanya adalah menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, sebuah bank dapat menyewa tim keamanan cyber untuk menguji sistem mereka. Tim tersebut akan mencoba mensimulasikan serangan seperti yang dilakukan hacker sungguhan. Setelah pengujian selesai, mereka akan membuat laporan dan memberikan rekomendasi perbaikan agar sistem menjadi lebih aman. Jadi kita lanjut lagi, kita ke penetration testing dasar.
Penetration testing atau sering disebut pentest merupakan simulasi serangan yang dilakukan untuk menguji tingkat keamanan suatu sistem. Pengujian ini bertujuan menemukan kerentanan sebelum ditemukan oleh penjahat cyber. Terdapat 3 jenis penetration testing. Yang pertama ada black box, yaitu penguji tidak mengetahui informasi apapun mengenai sistem. Yang kedua adalah white box, yaitu penguji diberikan akses penuh terhadap informasi sistem. Sedangkan gray box berada di antara keduanya, di mana penguji hanya diberikan sebagian informasi mengenai sistem yang akan diuji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur serangan hacker. Jika kita melihat keseluruhan proses, serangan cyber sebenarnya memiliki alur yang terstruktur, dimulai dari pengumpulan informasi, kemudian pemilihan target, identifikasi celah keamanan, eksploitasi kerentanan, peningkatan hak akses, mempertahankan akses, hingga akhirnya menghilangkan jejak. Karena itulah, penting bagi organisasi untuk memahami setiap fase serangan agar dapat melakukan pencegahan sejak dini sebelum terjadi kerugian yang lebih besar. Selanjutnya, studi kasus serangan ransomware PDNS 2024. Sebagai contoh nyata, pada tahun 2024, Indonesia pernah mengalami serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Dalam serangan tersebut, pelaku berhasil menonaktifkan sistem keamanan Windows Defender dan menyebarkan ransomware ransomware dalam server. Akibatnya, data yang tersimpan menjadi terenskripsi sehingga tidak dapat diakses secara normal. Dampaknya cukup besar karena berbagai layanan pemerintah mengalami gangguan, termasuk layanan imigrasi. Kasus ini menunjukkan bahwa keamanan cyber merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem secara rutin, penggunaan antivirus dan firewall, backup data secara berkala, serta audit keamanan dan penetration setting untuk testing untuk mengurangi resiko serangan serupa. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini, dari materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa eksploitasi keamanan merupakan pemanfaatan celah pada sistem untuk memperoleh akses yang tidak sah. Serangan cyber terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pengumpulan informasi hingga penghilangan jejak. Oleh karena itu, penerapan ethical hacking dan penetration testing sangat penting untuk membantu menemukan dan memperbaiki kerentanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya. Terima kasih.